Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Hartini Rahman dengan NIM C1A19024. Di sini saya akan mempresentasikan teori-teori budaya politik, kolektivitas, dan manusia baru untuk memenuhi tugas mata kuliah teori perbandingan politik. Lanjut saja ke materi. Yang pertama, konseptualisasi budaya politik ortodoks. Ilmu budaya hadir lewat konseptualis dan studi budaya itu sendiri. Di tahun 1871, E.B. Taylor memperkenalkan konsep budaya kepada antropologi sebagai keutuhan kompleks yang menyertakan yang pertama pengetahuan, yang kedua keyakinan, yang ketiga seni, yang keempat moral, yang kelima hukum, yang keenam adat, dan yang terakhir kemampuan dan kebiasaan lain dari sebuah komunitas. Selanjutnya, budaya terdiri dari pola eksplisit dan implisit atas perilaku yang dapat disalurkan melalui simbol-simbol, merupakan kemajuan tertentu kelompok manusia. Menyertakan perwujudannya dalam artefak-artefak, inti esensial budaya terdiri dari gagasan tradisional dan khususnya nilai yang melekat. Sistem budaya di satu sisi dapat dipandang sebagai produk tindakan dan sisi lain sebagai pengaruh pengkondisian tindakan selanjutnya. Selanjutnya, Parsons mengidentifikasi 3 hal umum dalam teori antropolog budaya, yaitu yang pertama, budaya tersalurkan. Yang kedua, budaya harus dipelajari. Dan yang ketiga, budaya dirasakan bersama. Parsons menganggap budaya terdiri dari sistem budaya organisasi internalnya sendiri. Dengan demikian, sistem budaya memiliki otonomi dalam tingkat tertentu. Namun, Parsons juga menekankan saling keterkaitan antara budaya dengan sosial maupun dengan fenomena psikologis. Selanjutnya, interpretasi budaya politik pada tingkatan umum. Pada tahun 1956, Gabriel Almond memperkenalkan sebuah konsep budaya politik untuk membandingkan atau mengklasifikasi sistem-sistem politik. Diasumsikan bahwa ada 3 tipe dalam masyarakat, yaitu parokial, subjek, dan partisipan. Jadi, dapat disederhanakan bahwa budaya politik merupakan pola sikap dan orientasi individual terhadap politik. Orientasi di sini juga meliputi 3 tipe, yaitu yang pertama orientasi kognitif, orientasi efektif, dan orientasi evaluatif. Selanjutnya, interpretasi budaya politik pada tingkat spesifik. Yang ada studi komunikasi. Studi komunikasi adalah esensial dan memberikan fasilitas bagi pemahamannya dan perkembangan budaya. Teori tahap ini mengklasifikasi dan menggambarkan masyarakat pada saat tertentu. Tahap pertama yaitu tradisional, tahap kedua yaitu transisional, dan tahap ketiga yaitu modern. Selanjutnya ada studi sosialisasi. Istilah sosialisasi tidak memiliki makna sebelum digunakan para ilmuwan sosial. Oxford Dictionary of English Language mencatat istilah tersebut dari tahun 1928. Menyatakan sosialisasi berkonotasi membentuk sosial menyesuaikan bagi kehidupan dalam masyarakat. Selanjutnya, sebuah kritik terhadap teori budaya. Studi budaya politik cenderung tidak berfokus pada bagaimana budaya politik berhubungan dengan atau mempengaruhi sistem politik. Satu alasan utama lemahnya pendekatan budaya politik adalah asumsi-asumsi dasar budaya politik tidak memadai, tidak jelas, dan tidak memiliki bukti keliru. Dapat dianggap bahwa para teoritis budaya politik telah gagal untuk berfokus pada kaitan-kaitan yang perlu dipertimbangkan dalam menguji rantai sebab musabab. Selanjutnya, yang terakhir, menuju satu tantangan radikal. Satu tantangan radikal terhadap teori-teori utama budaya politik dan sosialisasi politik pada awalnya dicirikan oleh konsepsi-konsepsi ortodoks lewat berbagai kritik. Dengan demikian, teori ini teridealisasi sebagai sekularisasi politik kapitalis teknologis. Asumsinya tidak memadai, reduksionis, dan serta statis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.